Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana pandangan syariat mengenai adanya promosi produk minuman keras yang mengadakan tantangan menghafal surat Ad-Duha berhadiah minuman beralkohol gratis? Apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk pelecehan terhadap agama? Dan bagaimana menyikapi maraknya muslimah berhijab yang justru ikut serta dalam kegiatan tersebut? Terima kasih. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah kita membangun husnudzon dulu, tapi setelah itu harus ada ketegasan. Ada loh ya, tapi tidak tahu seperti apa, saya tidak ngerti bentuknya kayak apa. Memang kalau seandainya ada nunjukkan videonya orangnya kayak apa, modelnya kan bisa kebaca. Ya gini, ada sebagian orang awam itu menganggap sebuah kebaikan cuman karena tidak pakai ilmu, itu adalah sebuah kesalahan. Orang awam menulis Bismillahirrahmanirrahim nama Allah di pahanya binatang. Dia maksudnya pengen atau membuat, mohon maaf, tato misalnya nama Allah ada di dadanya dan sebagainya. Itu semula mungkin karena niat baiknya ingin fanatik dengan Islam itu. Tapi telah salah karena tidak punya ilmu. Bisa jadi begitu. Kita tahu konteksnya seperti apa itu kok. Apa tadi gimana? Hah? Baca surat apa? Baca surat terus? Yang bisa dikasih homer itu. Nah, apakah dia maksudnya pengen ngajak orang, mungkin biar kenal agama, tapi dia kelas mabuk, jadi orang-orang mabuk, pengen diuji. Mungkin niatnya benar, tapi tetap itu adalah caranya salah. Sebab bagaimana minuman keras dibagikan? Itu kalau kita tidak tahu seperti apa cerita sesungguhnya. Kemudian jika memang tidak ada niat baik, kalau ada niat baik tapi caranya salah, kita benahi. Berarti dia sebetulnya orang-orang itu mungkin potensi untuk mengajak kepada kebaikan. Cuman caranya pakai ilmu, jangan dikasih minuman. Mungkin pemabuk diuji suruh menghafal Wadduha, setelah itu dikasih hadiah, mungkin apa? Sesuatu yang ada hubungannya dengan agama. Makan pun boleh, setelah itu sambil dengar ceramah di resto tersebut, boleh saja. Di kalangan pemabuk, ayo siapa yang bisa hafal Wadduha, dapat hadiah. Voucher 100.000 plus makan, tapi harus bertahan makan, tidak boleh langsung pergi, dengar ceramah. Boleh, mungkin. Bisa jadi orang-orang itu tujuannya untuk ini, saya tidak tahu sesungguhnya, mohon maaf, kita nggak ngerti modelnya kayak apa. Bisa jadi maksudnya pengen mengajak pada agama, tapi caranya salah. Tinggal kalau memang dia orang yang punya kecemburuan untuk dakwah tapi nggak punya ilmu, tinggal dikasih ilmu. Bisa saja pemabuk yang banyak dikumpulin, setelah itu ada lomba siapa yang bisa membaca surat Wadduha atau Ad-Duha ya tadi, surat apa dan sebagainya, yang bisa, ayo dapat hadiah, atau dapat makanan, atau dapat buku, atau dapat ini, tapi jangan khomer dong. Ini yang pertama, mungkin kalau orang niatnya baik, kemudian salah caranya, harus kita anggap, kalau kita katakan caranya salah, harus dibenahi. Tapi jika yang satu lagi bukan tujuan baik, hanya untuk main-main, itu adalah main-main agama. Main-main tentang manusia saja nggak boleh. Mencaci orang nggak boleh. Ini agama. Oh, dosa besar di dalam Islam. Ini kejahatan. Menyakiti kaum muslimin semuanya. Nggak boleh, itu merendahkan agama. Dalam beragama kita nggak boleh saling mencaci maki lalu sesuatu yang ada hubungannya dengan syiar agama nggak boleh. Muqaddasat atau seperti itu. Sampai Anda pun sebagai seorang muslim tidak boleh loh ya mencaci sesembahan orang di luar Islam, nggak boleh. Anda merendahkan cara ibadahnya orang di luar Islam. Kalau masalah kajian ilmu yang menjelaskan ini nggak logis dan sebagainya itu, tapi di lingkup kita nggak boleh kita merendahkan. Tapi kalau tujuannya merendahkan sampai Al-Quran, na'udzubillah. Kalau dia dengan niat merendahkan langsung keluar dari iman, murtad ya. Dan dosa besar. Dan hendaknya wajib dihentikan, baik dengan cara yang salah yang pertama, karena tidak ngerti tinggal diajari saja, mungkin dia pejuang hebat, atau orang kaya pengen membawa orang pada kebaikan yang tadi yang pertama, atau memang dia motifnya adalah hanya untuk main-main. Kami ingatkan,
Kalau ingin main-main, buat konten dan sebagainya, jadilah orang cerdas, ya hamba Allah. Kalau Anda main-main membuat konten dalam video Anda misalnya, yang cerdas, jangan nyakiti suku, jangan nyakiti agama, jangan nyakiti manusia. Kalau ingin menghibur yang baik, jangan ngerusak akhlak, itu cerdas baru. Orang buat konten yang hebat itu adalah, konten yang dibuat adalah menarik, tapi tidak merusak kemanusiaan, tidak merusak akhlak, tidak merusak iman, tidak merendahkan agama, itu baru. Dan kita perlu orang-orang cerdas. Paling tidak membuat konten merendahkan manusia, karena kan ada orang pengen viral, nyaci suku. Ya karena memang derajatnya, cara berpikirnya seperti itu. Cuman yang mendengar suara ini orang cerdas, termasuk barangkali memang itu adalah seorang suka buat konten. Ayo cerdas dong, konten Anda pasti bermanfaat, hebat. Viral, bermanfaat, tidak merendahkan kemanusiaan, tidak merendahkan akhlak, tidak merendahkan agama. Harus begitu dong. Orang cerdas. Anak muda agak cerdas, membuat kerusakan tanpa ia sadari. Bangkitlah ayo anak-anak cerdas. Gunakan kecerdasanmu. Katanya pernah kuliah di kampus. Cerdas dong. Masa nyakiti orang itu dianggap sebagai sebuah kebaikan? Buat konten merendahkan suku, buat konten merendahkan agama, buat konten berarti perlu dibangun kecerdasannya. Dan itu tanpa ia sadari adalah perusak di negeri. Yang suka, mohon maaf, yang suka membuat konten mencaci maki suku adalah pemecah belah. Mencaci maki agama, memecah belah. Termasuk tadi main-main kayak begitu adalah membuat kerusakan, membuat orang marah, orang Islam marah. Biarpun dirinya seorang muslim juga. Pada zaman Nabi ada juga orang muslim yang mengganggu orang muslim, harus kasih sanksi kok. Kurang lebih seperti itu, tolong ya. Kami ingatkan pada anak muda, mungkin hari ini kan hari zamannya medsos, pastikan medsos yang kalian tekuni wahai anak muda tidak merendahkan dirimu. Ada seorang pernah merendahkan dirinya, auratnya diumbar. Nggak cerdas dia. Nggak tahu kalau dia telah direndahkan, setiap hari hanya melihat kemolekan tubuhnya saja dan direndahkan, bukan disanjung. Disebut cantik tapi direndahkan tanpa menghargai. Nah, Anda wanita harus cerdas dong. Jangan membuat konten-konten yang merusak diri Anda, menjatuhkan Anda. Anda cerdas. Kalau cerdas, terhormat, baik, mulia, membangun kemanusiaan, akhlak, iman, tidak merendahkan agama. Perusak persatuan, kesatuan negara Republik Indonesia itu yang munculnya orang-orang yang tidak pernah berpikir dan merasa, tidak pakai perasaan. Ngomong ceplas-ceplos. Kita itu manusia tempat bersalah. Kami secara pribadi menjaga untuk tidak ngomong, mencaci, tapi masih kepleset, namanya manusia kok. Bagaimana kalau kita tidak berhati-hati? Mohon maaf. Sampai hari ini pun saya ngomong begini, hati-hati, jangan sampai ada tersakiti. Masih ada yang tersakiti. Lah kalau kita yang sudah menjaga saja kadang masih suka menyakiti, bagaimana kalau tidak menjaga lisan kita? Ayo kita semuanya. Pendidikan dari agama Nabi Muhammad adalah menjaga. Jangan membuat kerusakan, jangan buat percecokan, membuat keributan. Kalau ingin viral, kalau hanya urusan konten harus viral, yang bermanfaat, tidak merusak tadi kemanusiaan, agama, suku, sehingga Anda menjadi juru damai di negeri ini. Jadi dia adalah perusak. Orang-orang yang seperti itu, minta gelisah, mencaci, akhirnya itu nanti lihat antara pendukung dan yang ingkar berantem lagi, aneh. Kalau salah katakan salah, ya Allah, biarpun itu bapakku, anakku, saudaraku. Kalau memang salahnya adalah salah yang belum dibenahi, kelompok yang pertama ya diingatkan. Tapi kalau salahnya salah dia sengaja, ya dikasih sanksi. Itu tanda cinta kita dong, supaya dia tidak mengulangi lagi dan tidak ditiru oleh yang lainnya. Yang menjadi masalah hari ini adalah fanatik buta. Hanya karena saya tidak cocok dengan seseorang, maka siapapun yang dimusuhi orang itu harus aku bela. Kan repot. Sebetulnya nggak pengen membela anak-anak yang buat konten tadi. Dia cuman karena ini telah dikritik oleh orang-orang yang kebetulan saya tidak senang dengan mengkritik, lalu saya pura-pura saya menjadi pembela dia. Ini kan hawa nafsu. Anggap saja ini anak, ini anak-anak muda yang buat konten ini dianggap salah, lalu banyak mengkritik. Gara-gara saya tidak cocok dengan mungkin ormas atau apa yang gua mengkritik, gara-gara saya tidak senang dengan ormas ini, langsung saya menjadi pembelanya. Nah, ini kan nggak jujur dia. Di barisan orang yang membela. Ini model ini. Sehingga musuhi ulama, apaan ulama keras, ulama ndak kurang ngopi kayak atau macam-macam, kadang-kadang macam-macam komentarnya.
Jadi hati-hati, ayo kita jujur. Jadilah juru damai hamba Allah. Jadi ya juru damai, lesan Anda yang indah. Jangan bikin kerusakan antara agama dengan agama. Mengadu domba antara agama juga nggak boleh, antar suku. Itu saja insyaallah. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Damai dan jadi juru damai. Dunia hingga akhirat. Allah alam bissawab. Syukran jazilan kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya atas jawabannya. Baik Buya, nampaknya telah masuk seorang penelpon. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari berselawat terlebih dahulu Ibu. Izin bertanya Bunda. Mari kita berselawat terlebih dahulu Ibu. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, dengan Ibu siapa dari mana? Dari hamba Allah dari Kuningan. Baik Ibu, silahkan bisa bertanya kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Ya, terima kasih. Nah, tadi diterangkan tentang hukuman bagi orang yang melakukan zina muhsan, yaitu orang yang pernah menikah. Nah, apakah termasuk bagi orang yang sudah tidak punya pasangan? Apakah itu ditinggal cerai atau pasangannya meninggal? Nah, itu berlaku tidak bagi orang yang sudah tidak memiliki pasangan? Itu aja, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Masya Allah. Biarpun masih perawan yang bukan muhsan adalah kehinaan. Artinya tidak perlu kita menawar, gimana itu kan muhson. Sekarang sudah janda, apakah tidak muhson? Kalau seandainya dikatakan tidak muhson, tentu tidak harus berzina. Na'udzubillah. Insya Allah. Ini pertanyaan yang bagus maksudnya. Jadi, biarpun tidak muhson terus mau zina, kan enggak juga. Muhson tidak muhson, zina adalah hina. Adapun dari pertanyaan jawabannya pendek banget bahwasanya iya muhson asalkan orang pernah merasakan halal adalah muhson, selesai. Cuman adalah kita tidak pengen dipahami orang dengan sesuatu yang salah menjadi contohnya. Apakah bagaimana hukumnya zina di masjid? Hukum zina di masjid nggak boleh. Orang langsung paham di luar masjid jadi boleh kayak gitu kan. Jadi kalau ini bisa salah ya. Jadi kita biarpun bukan muhsan, seandainya ada yang menghukumi bukan muhsan tetap dosa zina. Nah itu. Jadi harus itu. Memang betul para ulama mengatakan yang penting pernah punya halal maka setelah itu disebut sebagai muhsan. Yang tidak muhsan pun serem dosa hina. Jangan sampai setelah ini perawan-perawan, oh saya belum punya pasangan, bebas. Oh enggak, dia zina. Hanya gelar muhsan itu adalah diberikan karena memang dia sudah tahu yang halal, artinya kenapa tidak mencari lagi yang halal? Kenapa harus dengan yang haram? Kurang lebih seperti itu. Semoga Allah menjaga kita dari zina. Baik muhsan, tidak muhsan, hati-hati. Bukan kan saya belum nikah, kan bukan muhsan, enggak sampai dibunuh. Tapi hina ya Allah. Rendah. Hati-hati. Jangan sampai nanti mendidik, wah ini ada janda-janda dengar pula ini bukan muhsan lalu berzina, kan enggak ya? Naudzubillah. Enggak. Biarpun Anda biarpun tidak muhsan yang perawan tetap hati-hati wahai anakku yang muda-muda yang belum pernah menikah. Hati-hati dosa, kehinaan. Semoga Allah mudahkan kita untuk yang halal. Dijauhkan dari yang haram. Yang pernah melakukan dosa seperti zina diampuni dan tobat. Dijauhkan dan dibuka pintu halal. Allah alam bissawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.